Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Gaidan. Saya akan mempresentasikan bab 5 yang berjudul unsur, senyawa, dan campuran. Apa pengertian dari unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya air. Air adalah zat murni yang tersusun atas oksigen dan hidrogen. Oksigen dan hidrogen tersebutlah yang merupakan unsur-unsur dalam air. Unsur non-logam dan sifatnya. Unsur non-logam adalah unsur kimia yang tidak memiliki sifat logam yang dominan. Biasanya memiliki sifat seperti gas, cair, atau padat, dan cenderung menerima atau berbagi elektron saat bereaksi. Non-logam bersifat rapuh, tidak mengkilap, konduktor panas, dan listrik yang buruk, dan memiliki titik leleh dan titik didih yang rendah. Non-logam juga cenderung menerima elektron dengan mudah saat bereaksi dengan unsur lain. Contoh non-logam: 1. Oksigen, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak terasa dalam keadaan gas, dan juga sangat reaktif dalam bentuk senyawa. 2. Karbon, dapat berbentuk grafit, intan, atau juga karbon amorf, bersifat konduktor dalam bentuk sebuah grafit dan juga intan. 3. Nitrogen, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak terasa dalam bentuk gas, menyusun sekitar 78% dari semua atmosfer di bumi. Kegunaan sebuah unsur non-logam: oksigen akan berguna sebagai alat untuk pernapasan. Nitrogen akan berfungsi sebagai bahan baku dalam pembuatan pupuk buatan. Neon akan berfungsi sebagai pengisi untuk lampu pijar atau lampu-lampu lainnya. Helium akan berfungsi sebagai pengisi gas untuk bahan bakar di balon udara. Dan hidrogen akan berfungsi sebagai bahan bakar untuk api dalam las. Contoh-contoh tersebut ada di gambar berikut ini. Apa pengertian dari senyawa? Senyawa adalah zat yang dibentuk oleh dua unsur atau lebih. Melalui reaksi kimia, senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsur pembentuknya. Contoh senyawa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah karbon dioksida dan air. Karbon dioksida memiliki rumus kimia CO2 dan air memiliki rumus kimia H2O. Unsur logam dan juga sifatnya. 1. Besi, keras namun dapat ditempa, konduktor panas dan listrik yang baik, serta mudah berkarat ketika bereaksi dengan oksigen. 2. Emas, sangat lembut dan mudah ditempa, tidak bereaksi dengan oksigen atau tahan korosi, serta konduktor listrik yang baik. 3. Aluminium, ringan dan kuat, tidak mudah berkarat karena lapisan oksida pelindungnya, serta juga konduktor panas yang baik. Contoh gambar unsur logam. Kegunaan sebuah unsur logam. Unsur logam memiliki kegunaan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam berbagai industri. Logam digunakan dalam pembuatan berbagai peralatan, seperti mesin, kendaraan, dan perhiasan. Selain itu, logam juga digunakan dalam kabel listrik, konstruksi, dan sebagai katalis dalam reaksi kimia. Apa pengertian dari campuran? Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat yang bergabung tanpa melalui reaksi kimia, sehingga masing-masing zat penyusunnya tetap mempertahankan sifat aslinya. Campuran dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen memiliki komposisi yang seragam di seluruh bagian, seperti larutan gula dalam air, sedangkan campuran heterogen tidak merata. Kegunaan sebuah zat campuran. Zat campuran memiliki berbagai kegunaan dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam industri makanan, zat campuran seperti larutan gula dan garam digunakan untuk memperbaiki rasa dan pengawetan. Di bidang farmasi, campuran obat dibuat untuk menghasilkan efek terapi tertentu. Dalam konstruksi, campuran semen, pasir, dan air menghasilkan beton yang kokoh. Zat campuran dapat digunakan untuk menghasilkan zat-zat baru, meningkatkan kualitas bahan baku, atau menciptakan produk dengan sifat-sifat yang lebih beragam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.